Selamat mendengarkan. Semenjak menikah, waktu Sheila memang benar-benar terbagi. Beruntungnya Zulia memahami putrinya, hingga dia memberikan ruang lebih banyak untuk mereka berdua. Ia, sebagaimana seorang ibu yang mengira jika pernikahan putrinya benar-benar berlandaskan cinta. Zulia hanya ingin putrinya berbakti pada suaminya, yang akan menjadi pemimpin dalam hidupnya. Tidak hanya sang ibu, Nyayu juga begitu mengerti dan bersedia menjaga Zulia, yang tidak lain masih keluarga dekatnya. Walau memang kemarin Zian sempat memberikan uang dengan nominal cukup besar, Nyayu benar-benar tulus menjaganya. Malam mulai larut, tapi entah kenapa Sheila sama sekali tidak bisa tidur. Sejak tadi dia hanya memandangi Zian yang begitu pulas, dengan gurat wajah penuh kesedihan. Tidurnya Zian tidak seperti kemarin, matanya sedikit terbuka, dan hal itu membuat Sheila curiga, hingga matanya membulat sempurna kalau merasakan tubuh Zian yang kini panas. Secepat itu. Padahal sebelum tidur dia baik-baik saja. Apa mungkin karena tadi hujan, suaminya demam sementara kakinya masih sedikit sakit. Pertemuan pertama sudah begitu buruk. Demi Tuhan Sheila membenci Sean, suaminya babak belur karena pria itu. Meski sulit dia bergerak, Sheila masih tetap bergegas menyiapkan air hangat untuk mengompres sang suami. Sudah kuduga, memang anak mama. Kena hujan saja sakit. Dia tetap mengomel dalam kesendirian. Dia bukan kesal Zian demam, hanya saja dia merasa lucu kalau seorang Zian yang begitu menyebalkan ternyata bisa sakit juga. Tidak ingin Zian terganggu, Sheila begitu pelan mengompres keningnya. Lampu saja tidak dihidupkan demi membuat Zian tetap nyaman. Akan tetapi temaram lampu tidur tetap berhasil membuat Sheila tersenyum usai mengagumi ketampanannya. Di tengah kegiatannya, Zian tiba-tiba melenguh, dan hal itu membuat Sheila menggigit bibirnya. Apa mungkin jemarinya tadi mengganggu tidur Zian? Rasanya sudah begitu pelan. Dia mengusap wajahnya, pikir Sheila. Apa ini? Dia terbangun sekalipun Sheila sudah berusaha untuk tidak mengganggunya. Pria itu memicingkan mata lantaran kepalanya sakit luar biasa. Wajah Sheila yang dia lihat dari bawah juga mengejutkan. Terlebih lagi, lampu utama mati. Kompres, kamu demam. Zian sejenak terlihat tenang. Ternyata mimpinya ditimpa kasur tidak nyata. Pertama kalinya dia demam dan terbangun dalam keadaan kompres sudah melekati kening. Biasanya Zian akan diminta cepat-cepat ke rumah sakit. Kamu siapin ini. Kakinya apa tidak sakit lagi? Tanya Zian kalau mengingat kaki istrinya tadi terkilir. Bahkan pindah ke kamar saja dia gendong karena khawatir masih terlalu sakit. Mendingan tidak terlalu sakit lagi. Ucapnya kemudian berjalan menuju saklar lampu kamar. Sheila sedikit berbohong. Sebenarnya masih sakit, namun dia melupakan rasa itu karena Zian butuh dirinya. Wanita itu segera membantunya untuk bangun. Zian hendak beranjak dari tempat tidur. Mau kemana? Tanya Sheila memegangi lengannya. Sungguh, suhu tubuh Zian memang panas. Toilet, aku mual. Sudah menjadi kebiasaan Zian. Jika demam maka dia akan muntah-muntah ketika terbangun. Malam ini pun sama. Dia hendak berlalu sendirian. Akan tetapi baru saja dia melangkah, Sheila ikut melangkah. Kamu tunggu di sini. Aku tidak masalah sendirian. Ucapnya mengerti jika kaki sang istri belum sembuh total. Lagi pula hanya muntah. Untuk apa ditemani, pikirnya. Tapi di sana banyak tikus. Apalagi malam. Kalau mau muntah di sini aja buka jendelanya. Ucap Sheila karena memang sama saja. Hendak ke kamar mandi rasanya terlalu sulit untuk Zian saat ini. Dia masih ada malam begini. Ya masih, makanya di sini aja. Sejak tadi Zian sudah pucat pasi. Ditambah mendengar hewan itu dia semakin pucat. Bahkan bulu kuduknya mendadak berdiri. Hendak mengurungkan niat, tapi mualnya semakin tersiksa. Zian juga tidak mau jika mengikuti saran Sheila. Hingga dia benar-benar berlalu, bahkan sedikit berlari, kala perutnya seakan berguncang kini. Dasar kepala batu memang. Omel Sheila menggeleng pelan, dan dia menyusul Zian dengan langkah pelan. Sudah dia katakan di kamar saja. Karena jika harus ke kamar mandi, Sheila kesulitan mendampinginya. Tapi tidak mengapa, bukan Zian jika tidak keras kepala, dan hanya ikut apa maunya. Sheila menunggu di depan pintu dengan harapan suaminya segera keluar. Memang dasar aneh, muntah saja harus dikunci, pikirnya. Cukup lama Zian ada di sana, hingga Sheila menganga kala melihat wajah pucat Zian. Ya Tuhan,
Apa kita ke rumah sakit saja? Tanya Sheila spontan mengusap wajahnya yang tampak basah. Zian terduduk dan kini bersandar di tembok dekat kamar mandi. Dia benci sekali dengan perutnya yang kebiasaan tidak bisa kompromi jika sakit. Hanya saja, wajah cemas Sheila membuat hatinya berdesir seketika. Kenapa dibasahin mukanya? Luka kamu belum kering. Ucap Sheila berdecak pelan dan tidak habis pikir dengan ulasan suami. Panas. Jawab Zian kemudian. Wanita itu menuntunnya untuk berdiri. Karena memang tidak seharusnya Zian duduk di sini. Sebentar Sheila, kepalaku sakit. Jangan di sini, nanti masuk angin. Ucap Sheila mau tidak mau Zian harus menurut. Dalam keadaan kakinya yang sakit, Sheila masih membantunya untuk berjalan. Padahal Zian bisa jalan sendiri, bahkan sebelumnya dia berlari ke kamar mandi. Pria itu menarik sudut bibir seraya menatap sang istri dengan sudut matanya. Aku rela sakit tiap hari kalau dia begini. Zian membatin kalau Sheila membantunya kembali ke tempat tidur. Sheila bergegas mencari kotak obat demi meredakan panas suaminya malam ini. Langkahnya yang sedikit pincang membuat hati Zian tidak tega. Padahal aku bisa ambil sendiri. Kamu cukup kasih tahu tempatnya saja. Ucap Zian kalau Sheila duduk di sisinya dan menyiapkan obat penurun panas segera. Ini minum, itu airnya sudah aku siapkan. Sejak tadi Sheila siapkan karena khawatir Zian akan haus ketika terbangun. Obatnya terlalu besar, aku tidak suka. Mau dihancurkan dulu? Tanya Sheila menawarkan hal itu. Karena sejak dahulu cara dia minum obat juga begitu. Iya mau, tapi aku Tunggu sebentar ya, aku ke dapur dulu. Sheila berlalu sebelum Zian melarangnya. Akan tetapi percayalah, saat ini Zian memang sakit kepala. Sementara hatinya berdebar, dan Sheila berhasil membuatnya persis seorang gila. Dia tersenyum simpul dan tiada hentinya salah tingkah. Bahkan kini guling di sampingnya melayang, akibat Zian pukul sebagai pelampiasannya. Dia gemas sendiri, tapi panik sekaligus kala Sheila kembali masuk, dan melihat bantal guling kesayangannya sudah tergeletak begitu saja. Kenapa dibuang? Aku terkejut. Tadi ada cicak, Sheila. Sialan, dia gugup di hadapan seorang Sheila. Padahal selama ini Zian bahkan bicara di depan pejabat negara. Bisa-bisanya di hadapan istri sampai gugup segala. 3 hari Zian menghilang dari jangkauan keluarganya, menikmati kehidupan tanpa luka dan beban bersama sang istri, sekaligus menunggu kaki istrinya sembuh. Tentu saja dalam hal ini Yuda yang direpotkan, lantaran harus menjaga nama baik bosnya. Selain itu, dia juga menjadi sasaran Zia lantaran putranya tidak pulang-pulang. Pagi-pagi sekali Zian bangun dan mencari keberadaan sang istri di halaman depan. Wajah baru bangun tidur dengan piyama sang istri yang ia gunakan sedikit kekecilan di tubuhnya. Hal itu membuat Sheila susah payah menahan tawa. Bunganya banyak sekali. Tanaman ibu ya? Tidak peduli dengan ekspresi sang istri, Zian justru bertanya hal semacam itu sebagai basa-basi di pagi hari. Pria itu masih mengantuk sebenarnya, tapi dia tidak betah jika berdiam diri tanpa kehadiran Sheila di kamar. Iya, semua ibu yang tanam. Kalau aku yang tanam biasanya mati. Jawab Sheila sedikit dia panjangkan. Hingga saat ini meski Zian sudah menjadi suaminya, tetap saja ada kekhawatiran andai dia tidak sopan. Oh ya? Kenapa begitu? Sejak kapan pembahasan Sheila jadi menarik perhatiannya? Dahulu Zian bahkan malas mendengarkan keluhan Sheila. Akan tetapi, saat ini semua berubah. Dan semudah itu Zian luluh tanpa dia sadari. Tidak ada bakatnya, kata ayahku begitu. Cih, payah memang. Kamu harus belajar dariku. Selalu saja, kata payah tampaknya tetap melekat dalam diri Sheila. Memangnya kamu bisa? Tanya Sheila sama ragunya dengan kemampuan pria yang dijuluki sebagai manusia serba bisa itu. Bisa? Semuanya bisa. Tanam benihku paling bisa. Jawabnya sama sekali tidak terduga hingga Sheila tersedak ludah. Wajahnya terlihat biasa saja, tapi percayalah, Sheila dibuat berdesir mendengar jawaban Zian. Sungguh tidak sopan. Sheila masih terdiam, bahkan bunga yang kini dia siram mungkin tengah memohon agar Sheila berhenti. Kirain serius. Sheila mencepikan bibir dan merasa sedikit kecewa dengan jawaban pria di sisinya ini. Zian hanya tertawa sumbang, paham jika istrinya salah tingkah mendengar ucapannya. Itu juga serius, Sheila? Dia memang sama sekali tidak bercanda, tapi kalimat itu sedikit mengguncang gendang telinganya. Kamu tidak pulang-pulang apa tidak masalah? Jujur saja, Sheila bahagia dengan betahnya Zian di rumahnya. Ini adalah minggu terakhir Sheila tinggal di rumah lamanya. Beruntung saja bocor yang kemarin sempat diperbaiki. Tentu saja bukan Zian yang melakukannya sendiri. Tidak,
Yuda bisa mengatasinya. Ini pertama kali aku tidak pulang berhari-hari. Takut mama khawatir saja. Kamu betah di sini. Betah. Aku suka di sini. Banyak tetangga yang peduli ternyata. Kupikir semua sama seperti Lastri. Stigma Zian bahwa tetangga begitu meresahkan kini terpatahkan. Beberapa hari hidup di sini, mata Zian sedikit terbuka dan menyadari kepedulian orang-orang di sini begitu tinggi. Kehadiran Zian tidak menjadi bahan pergunjingan, meski mereka menikah secara diam-diam. Sheila juga hanya sempat meminta izin pada ketua RT di sini demi menghindari fitnah yang tidak-tidak. Bahkan tidak jarang dia mendapat pujian para tetangga, bukan hanya ibu-ibu, tapi juga remaja yang beranjak dewasa. Lihat saja hari ini, mereka yang berdua di halaman rumah sudah mendapat banyak pujian dan sapaan dari tetangga yang kebetulan melewati rumahnya. Sheila pintar cari suami, hasil dukun mana nih? Bagi Sheila pertanyaan itu sedikit menyebalkan, tapi bagi Zian itu adalah bukti betapa sempurna dirinya. Dia terkekeh dan berubah seakan ramah sekali. Sungguh, Sheila ingin menyiram rambutnya yang acak-acakan itu, agar berhenti so ramah pada janda pemilik kos di sebelahnya. Tidak dipelet, Tante, dia yang ngajak nikah duluan, ucap Sheila membela diri. Sebuah pertanyaan serius berbalut candaan dan Sheila sebal mendengarnya. Usai wanita itu berlalu, Zian masih menoleh dan hal itu membuat Sheila geram. Apa mungkin Zian sama seperti pria lain? Tergiur melihat bodi bak gitar Spanyol itu, pikir Sheila. Lirik saja terus, Pak. Mau cari istri ketiga atau bagaimana? Pertanyaan itu lolos tanpa Sheila sadari. Dia juga bingung, kenapa menyalak-nyalak begini. Kamu kenapa? Tanya Zian tertawa sumbang kemudian. Nada istrinya bertanya sedikit berbeda, dan hal itu menggemaskannya. Istri ketiga buat apa? Kamu saja tidak habis-habis. Jawab Zian mengacak rambut sang istri. Aneh sekali caranya mengutarakan kecemburuan, pikir Zian. Tidak ingin Yuda semakin tertekan, Zian memutuskan masuk kerja hari ini meski datang sedikit terlambat. Akan tetapi untuk kali ini dia sendirian karena khawatir kaki istrinya masih sakit jika harus diajak kerja. Baru saja tiba di kantor, Yuda menghalau Zian dan mengutarakan agar dia lebih baik pulang saja. Raut wajah Yuda mengkhawatirkan, tapi Zian enggan mengikuti kata-kata asisten pribadinya. Jangan halangi aku, biarkan aku masuk Yuda. Tutur Zian masih baik-baik, dan dia menghela napas pelan demi menjaga emosinya. Jangan Pak, lebih baik Anda pulang saja. Kesehatan Anda belum pulih total kan? Aku sudah ke kantor artinya sehat. Minggir. Mata Zian menatap tajam Yuda sebagai gertakan agar pria itu menjauh dari hadapannya. Akan tetapi Yuda masih berusaha keras. Karena dia khawatir jika sampai Zian masuk saat ini, maka hal yang dia jaga mati-matian akan kacau. Minggir Yuda. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Kalimat legend yang melekat dalam diri keturunan Ibra akan kembali keluar jika mereka benar-benar marah. Tanpa pikir panjang, Zian mendorong Yuda cukup kasar, hingga pria itu terjatuh. Zian yang sudah terlanjur emosi masuk ke dalam ruangannya dengan langkah panjang. Kalian memang membuatku sulit. Bersambung.